Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu membuat rangkaian sensor suhu LM35 dengan menggunakan Arduino Uno. Saya Febriani dengan NPM G1D021019 dan teman saya Rizka Dahlianti dengan NPM G1D021060 dan satu lagi Yora Meriza dengan NPM G1D02101108. Yang pertama adalah latar belakang. Sensor suhu adalah perangkat elektronik yang dapat mengubah perubahan suhu menjadi listrik. Penggunaan sensor suhu ini saat ini sangat luas di berbagai bidang seperti elektronik konsumen, industri, otomotif, medis, dan pertanian. Perkembangan teknologi sensor suhu terus berlanjut. Sensor suhu modern semakin akurat, cepat, dan murah. Hal ini memungkinkan sensor suhu untuk digunakan dalam berbagai aplikasi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, adapun tujuan dari tugas ini yang pertama untuk mengetahui cara kerja dari rangkaian sensor suhu dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh tegangan terhadap nilai suhu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yora. Baiklah, yang pertama ada materi 1, yang dimana materi 1 ini membahas tentang komponen-komponen yang dimana untuk membuat rangkaian sensor suhu. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino itu sendiri merupakan sebuah platform elektronik open source yang terdiri dari hardware dan software, dan hardware-nya berupa papan sirkuit kecil atau microcontroller yang dapat diprogram untuk membaca input dari sensor dan mengontrol output seperti lampu dan motor. Dan yang kedua ada LCD. LCD ini merupakan teknologi layar datar yang umumnya itu digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti televisi, komputer, smartphone, dan kalkulator. Dan selanjutnya ada sensor suhu LM35. Nah, sensor suhu LM35 ini adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Dan sensor ini sangat populer karena mudah digunakan, murah, dan juga akurat. Dan untuk cara kerjanya itu sendiri, yaitu dengan mengubah perubahan suhu menjadi tegangan sinyal listrik yang dimana dapat dibaca oleh microcontroller atau perangkat lain. Dan ya, selanjutnya ada modul I2C, yaitu merupakan papan sirkuit yang dirancang untuk mempermudah penggunaan antarmuka komunikasi I2C itu pada microcontroller. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper itu sendiri adalah kabel listrik fleksibel yang memiliki konektor pada kedua ujungnya. Nah, pada umumnya berupa aligator clip atau pin header, yang dimana kabel ini digunakan untuk menghubungkan sementara komponen elektronik pada papan sirkuit. Selanjutnya materi yang kedua yaitu cara membuat rangkaian sensor suhu, yang dimana yang pertama itu adalah hubungkan LCD itu ke Arduino. Nah, setelah dihubungkan LCD ke Arduino, maka yang pertama itu adalah pin PCC LCD ke pin 5 volt Arduino, dan yang kedua adalah hubungkan pin ground LCD ke pin ground Arduino, dan yang ketiga adalah pin SDA LCD itu dihubungkan ke pin A4 STA Arduino, dan yang keempat adalah hubungkan pin SCL LED ke pin A5 SCL Arduino. Dan yang untuk kedua itu adalah mengatur alamat I2C LCD, yang dimana gunakan jumper wire untuk menghubungkan pin A0 LCD ke pin digital yang diinginkan di Arduino. Nah, alamat I2C ini default adalah 0 kali 27 dan ubah dengan menggunakan pin A0 ke pin digital yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan potensiometer untuk kontras dan hubungkan pin SCL LCD ke pin analog A0 Arduino. Dan langkah selanjutnya itu adalah install library, yang dimana sebelum install library itu kita harus mendownload library, yaitu library Liquid Crystal I2C dari link yang bisa dilihat pada gambar. Nah, setelah di-download, maka file tersebut harus diekstrak ke
folder library di direktori instalasi Arduino IDE. Dan yang selanjutnya adalah restart Arduino IDE tersebut. Dan selanjutnya adalah dengan mengunggah kode program ke software Arduino, yang dimana untuk kode programnya dapat dilihat sendiri pada layar. Baiklah, Untuk untuk materi materi ketiga itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, materi ketiga itu mencangkup metodologi penelitian, waktu tempat penelitian, alat dan bahan, serta prosedur percobaan. Yang di mana metode penelitian yang kami gunakan itu dimulai dari yang pertama itu melakukan riset dan perencanaan. Jadi pada riset dan perencanaan ini, kami membuat riset dan merencanakan tentang skema rangkaian yang akan kami buat, serta mencari jurnal yang terkait dengan rangkaian yang akan kami buat. Lalu kami akan menentukan alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat rangkaian, serta bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Lalu, yang kedua, setelah kami melakukan riset dan perencanaan, maka kami akan melakukan pengumpulan bahan, yang dimana kami akan mengumpulkan semua bahan dan komponen yang diperlukan, seperti sensor suhu LM35, LCD, kabel jumper, Arduino Uno, dan modul I2C. Lalu, yang ketiga, kami akan melakukan pembuatan rangkaian, yang dimana rangkaian ini dibuat sesuai dengan gambar rangkaian yang sudah kami buat dengan menggunakan software. Lalu yang keempat, kami melakukan pengujian dan pemeliharaan, yang dimana pada rangkaian sensor suhu yang menggunakan Arduino Uno itu terdapat outputnya berupa LCD yang telah dibuat, yang digunakan untuk memastikan apakah semua komponen berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan apabila ada kerusakan pada rangkaian. Selanjutnya adalah kami melakukan analisis data. Jadi, selama melakukan pengujian, kami akan melakukan proses pengambilan data dari rangkaian yang sudah kami buat, baik itu besar tegangan maupun besar suhunya. Untuk waktu dan tempat penelitian itu dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 pada KOS Pondokan 3 Putri Sinjah, Gang Jaya Uni Belakang. Lalu, alat dan bahan yang kami gunakan itu ada LCD, kabel jumper, solder, Arduino Uno, dan sensor suhu LM35. Lalu untuk prosedur percobaan yang kami lakukan, yaitu yang pertama, kami akan menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kami akan membuat rangkaian dari sensor suhu LM35 dengan cara menghubungkan pin P6 ke sensor suhu LM35 ke pin 5 volt Arduino. Lalu Vout sensor suhu LM35 ke pin A0 dan ground sensor ke ground Arduino. Lalu pada LCD-nya, sambungkan VCC ke pin 5 volt Arduino, lalu ground ke ground pada Arduino, SDA ke pin A4 pada Arduino, dan yang terakhir SCL ke pin A5 Arduino. Lalu setelah rangkaian sudah disambungkan, maka kami memasukkan kode program pada aplikasi Arduino IDE, seperti yang dapat dilihat pada bab 2 tadi, atau pada materi yang sebelumnya. Lalu yang keempat, kami akan melakukan pengukuran besar suhu maupun besar tegangan. Nah, yang dimana di sini kami untuk mengetahui perubahan suhunya, kami menggunakan solder. Jadi, kami meletakkan solder di sekitar sensor suhunya, supaya sensor akan membaca perubahan suhu, sehingga nanti data dari sensor akan dibaca oleh Arduino IDE, dan akan dibaca oleh Arduino Uno, lalu dari Arduino Uno akan dikirimkan ke LCD. Lalu LCD akan menampilkan besar suhunya. Sedangkan untuk tegangannya itu akan ditampilkan pada serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Lalu setelah kami melakukan pengamatan, kami akan mendapatkan data percobaan yang telah kami catat, lalu kami masukkan ke dalam data tabel percobaan seperti pada slide berikut ini. Jadi, pada materi 4 ini ditampilkan data hasil percobaan pada rangkaian sensor suhu, yang di mana itu ditampilkan besar sensor suhu dan besar tegangan yang dihasilkan. Ketika dihasilkan besar sensor sebesar 33,9 derajat Celcius, maka tegangan yang akan dihasilkan itu sebesar 0,30. Sedangkan pada saat suhu itu sebesar 36,63 derajat Celcius, maka tegangan yang akan dihasilkan itu sebesar 0,36. Sehingga berdasarkan data percobaan tersebut dapat kami simpulkan bahwa berbandingan antara suhu dan tegangan itu adalah berbanding lurus, karena semakin besar suhu,
maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Meskipun kenaikan tegangannya itu sangat sedikit sesuai dengan sensor suhu yang membaca perubahan suhunya itu hanya sedikit. Selanjutnya, ini adalah gambar alat yang sudah kami buat, yang dimana di sana terdapat pembacaan dari sensor suhu LM35 itu sebesar 33,19 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Saudari Febriani. Kepada Febriani dipersilakan. Baiklah. Untuk kesimpulannya, kami mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, sensor akan bekerja dengan membaca perubahan suhu yang disebabkan oleh solder. Lalu data hasil pembacaan sensor akan dikirim ke microcontroller berupa dan IDE juga akan tampil perubahan tegangan yang dihasilkan. Yang kedua, dalam rangkaian sensor suhu LM35 terjadi perubahan suhu, yang dimana suhu meningkat secara sedikit demi sedikit dengan perubahan tegangan keluaran yang meningkat sedikit demi sedikit. Semakin lama solder diletakkan di dekat sensor suhu, maka hasil pembacaan sensor terhadap suhu akan semakin meningkat, dan tegangan yang dihasilkan juga semakin besar, sehingga hubungan antara keduanya adalah berbanding lurus. Saya meminta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.